Udah tinggi ini, jadi 500-an Bapak ini diabetesnya. 504. Ini sudah posisi kita cari titik-titiknya saraf di pankreas. Nah, seperti ini titiknya Bapak di sini. Yang sebelah kiri itu di A, kemudian yang sebelah kanan itu di D. Nah, seperti ini. Kenapa titik pankreasnya tidak di sana? Nah, sebenarnya orang sakit gula itu pankreasnya adalah di posisi sini. Tapi untuk menotok di sebelah sini, ini sangat kesulitan. Karena di situ ada usus, ada organ-organ yang lain yang kita nggak bisa menotok langsung di arah situ. Nah, kita ambil jalan pintas, totokannya lewat posisi dari ini. Nah, biasanya nanti kalau info Bapak, karena yang menentukan titiknya itu Bapak atau pasien. Jadi saya hanya membantu saja. Nah, jadi yang menentukan adalah pasien. Tentu dengan arahan-arahan kita, ada arahan, ada petunjuk dari kita, sehingga ketemu di titik sarafnya ini. Setiap pasien, setiap orang di dunia ini tidak ada yang sama di posisi titik sarafnya di pankreas yang ada di sini. Sehingga nanti kita totok di sini, kita harapkan totokan ini akan mempengaruhi dari pankreas. Dan biasanya kalau kita totok di posisi sini, meskipun di sini, nanti seluruh tubuh ini yang tidak normal itu akan dinormalkan. Karena di tubuh ini ada self healing, jadi bisa menyembuhin diri sendiri tubuh ini. Tapi harus diciptakan agar pasien ini bisa menyembuhin diri sendiri. Pengalaman sebuah cerita Bapak ini dari kota mana Pak? Cirebon. Wajarnya dikasih tahu. Di kota Cirebon ya. Dan Bapak ini pernah punya pengalaman terapi. Banyak terapi, termasuk dari tubuh Bapak ini bisa keluar paku Pak ya. Paku. Bisa keluar paku. Diperpanjang atau tidak? Diperpanjang atau tidak? Diperpanjang. Kalau di mana nih ilmiah? Mungkin itu goib, mungkin loh ya. Tapi setahu saya juga belajar tentang supranatural juga, tentang hipnoterapi juga, reiki itu juga. Tapi setahu saya yang goib itu tidak bisa keluar dengan sesuatu yang nyata seperti itu. Tapi entahlah itu hanya sebuah tapi Bapak ini merasakan tidak jodoh, belum jodoh di tempat itu. Ini pembelajaran bagi kita semua. Jadi orang sakit itu memang orang yang bingung. Tetapi tolong jangan panik. Kenapa panik? Ketika orang itu panik maka diapain aja mau. Terus untuk tidak main logika pun mau. Namanya aja orang panik. Kepanikan pasien itu sederhana. Jadi pengen sembuh, maka apapun akan dilakukan, apapun akan diterima, asal bisa sembuh. Tapi pembelajaran bagi kita semua harus pakai logika, pakai nalar dan ilmiah pengobatan. Karena yang diobati ini bukan wadah yang nggak kelihatan, ini wadah yang terlihat. Maka ya juga harus ilmiah, harus nyata, harus real. Apakah keluar paku, keluar gunting, keluar kawan? Masalah ke arah itu hanya saja untuk orang sakit jangan panik, untuk yang berusaha membantu pasien juga jangan memanfaatkan kepanikan dari seorang pasien. Dan mungkin pemirsa banyak yang dalam hatinya bertanya-tanya, itu Pak Bambang terapinya kok sambil ngomong aja kayak gitu, gimana ini? Iya, jadi saya terapi ini bukan mijet ya, ini totokan. Beda, pijet dengan totokan beda. Dari gerakannya sudah beda, dari penekanannya juga sudah beda, dari titik-titiknya juga sudah beda antara totok dengan pijat. Ketika saya ngomong seperti ini bukan berarti saya nggak serius nangani Bapak ini. Saya lebih dari 3 rius. Tapi kan nggak perlu kita tunjukkan
keseriusan itu sedemikian rupa. Karena apa? Bukan karena saya sudah mahir, pinter, enggak. Cuma karena ilmu kulino. Nah, kalau menyembuhkan sakit kayak parah seperti Bapak ini, maka saya biasanya menganjurkan, memberikan sebuah wawasan untuk berpikir menginap. Karena di sini penginapan juga sudah disediakan, ada meskipun juga seadanya, nggak kayak hotel. Kemudian makan juga murah di sini. Kalau mau sederhana saja itu nasi sayur sama minum itu paling 6.000. Sudah kenyang. Terus di sini kebas-kebas kesemutan. Terus di kejantanan pasti langsung off. Di mata juga akan sangat berpengaruh. Macam-macam. Efeknya sudah kemana-mana. Terus kadang ada yang sering bertanya, seakan-akan saya itu penentu kesembuhan gitu. Bisa nggak ini sembuh? Bisa nggak kayak gini cepat sembuh gitu? Mohon maaf pembelajaran kita semua. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, siapapun pasiennya. Tapi masalah sembuh dan tidaknya itu bukan ranah saya, bukan kekuasaan saya. Saya nggak ngerti apapun untuk kesembuhan. Cuma saya hanya berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui titik-titik kesembuhan. Maka banyak pasien yang sekali terapi langsung sembuh. Itu karena dapat keberkahan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Bukan karena saya, benar, bukan karena saya. Ada juga pasien yang sampai 5 kali belum sembuh, ada juga. Dan itu bukan saya. Karena setiap orang itu berbeda-beda dalam hal apa. Kondisi tubuhnya berpengaruh, kondisi psikisnya berpengaruh. Macam-macam. Jadi sebuah jawaban untuk pemirsa yang sering bertanya di komentar, seakan-akan sayalah penentu kesembuhan itu. Saya bukan apa-apa. Saya juga bukan siapa-siapa. Saya nggak bisa menentukan kesembuhan atau tidak sembuh, itu bukan saya. Ada supranatural. Supranatural bukan enggak. Jadi natural itu alam, supra itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Super, di atas supra. Maka saya menggunakan energi alam ini yang kita gabung dengan Reiki. Reiki itu juga menggunakan energi alam. Jadi mohon maaf, semua teknik di sini ini teknik-teknik ilmiah. Semua saja bisa mempelajari. Dan kadang saya juga menggunakan tenaga dalam. Nah, kita sentuh di satu titik saja. Ini sudah akan bergerak seperti itu. Ini karena titiknya tepat. Kalau misalkan saya geser ya, saat ini titik di sini ya. Nah, dan kita akan geser sedikit ya. Nanti apa yang terjadi? Saya akan geser. Nah, ya akan bergerak. Nah, kita geser sedikit saja. Nah, ini karena tidak di posisi titiknya. Kalau kita tempatkan di posisi sini, yang kita tadi kita kembalikan lagi. Nah, otomatis akan bergerak seperti itu. Nah, ini ilmu akupunktur, ilmu totok saraf. Itu ada di sini. Ilmu tenaga dalam, supranatural juga ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, Bapak ini ada rasa kebas-kebas juga. Udah terasa Mas? Ini kayak gini. Geli atau terasa? Geli aja, belum terasa banget gitu. Cuma geli aja. Karena Bapak ini punya riwayat, jadi karena diabetes yang tinggi ini membuat telapak kaki ini tidak terasa ya. Kaki ini tidak terasa. Seringkali kalau bapak-bapak naik motor sepeda motor laki itu yang pakai blok mesin yang masih di dekat kaki itu ketika naik, kadang sering terbakar nggak terasa karena udah mati rasa. Udah 500 itu udah posisi sering mati rasa telapak kaki. Kita ini seperti ini, eksekusi untuk telapak kaki yang tidak terasa seperti ini. Ini hanya mengalir, membuat aliran darah itu sempurna lagi dan membuat saraf-saraf di sini akan hidup lagi.
seperti disentuh aja atau seperti ada jarum-jarum gitu mas? Disentuh aja. Nah, karena di sini sudah baal ini. Tapi kalau belum baal diginiin, ini kayak akupunktur, jadi kayak ada jarum yang nyocok, nusuk jarumnya. Karena di sini sudah baal kebas, tidak terasa, bergerak sendiri. Ini refleks seperti ini refleks. Kita hanya mencoba untuk menghidupkan posisi saraf yang ke arah pankreas, sehingga pankreas nanti hidup. Kalau pankreas hidup, maka selesailah, sudah sembuh, sudah orang yang sakit diabetes. Sederhana itu, semudah itu. Karena orang diabetes itu kuncinya adalah di pankreas. Jika pankreas hidup, ya sudah sembuh. Nah, di Mahanani ini intinya cuma satu, kita langsung menghidupkan ke pankreas. Bahkan saat ini Mahanani viral di sebuah rumah sakit besar di kota ini, karena ada pasien yang sudah 3 tahun itu melakukan cuci darah, kemudian kita terapi di sini 6 bulan bisa sembuh total. Itu kemarin viral Mahanani ini di sebuah rumah sakit itu karena semuanya ke sini dan pengen sembuh seperti yang teman yang cuci darah 3 tahun itu bisa sembuh. Berdasarkan ilmu, menghidupkan pankreas, menghidupkan ginjal. Nah, ketika itu sudah hidup, diridhoi Allah, dapat keajaiban dari Allah, ya sudah sembuh, selesai. Nah, itu sebuah cerita. Kemudian akhir-akhir ini saya didatangi juga sudah 2 dosen ini dari sebuah universitas yang satu malah dosen dari fakultas kedokteran, karena penasaran dengan metode terapi yang ada di Mahanani ini, dan beliau ingin membuktikan. Kita bisa menjelaskan sedetail pun karena ilmiah dan akademisi. Nah, bahasa akademis pun saya ngerti ya, karena kan saya belajar ilmiah. Ketika saya seorang dukun, saya nggak akan ngerti metabolisme itu apa, pankreas itu apa, hubungannya dengan sebuah metabolisme di tubuh itu seperti apa, susah jelaskan. Pokoknya ya keluar paku, ya udah keluar paku, kan begitu. Nah, ya coba kita akan eksekusi. Coba ini terasa sakit, seperti dikeluarkan dari sini. Ini barangnya sederhana. Ini kita buat, kita gesekkan di sini, gitu. Maka terasa seperti keluar dari tubuh pasien. Tapi ini tadi kita kasih tahu, ini hanya sebelum tak giniin kita kasih tahu. Ngerti kan maksudnya? Masa nggak ngerti? Kalau nggak ngerti banget. Nah, itu susah dijelaskan. Yang contoh terakhir ini tadi susah dijelaskan. Loh, itu gimana kok bisa keluar barang kayak gitu? Jadi kalau di Mahanani kalau nginep biasanya diterapi minimal 1 kali sehari. Syukur bisa 2 kali. Karena tergantung kondisi pasien, antriannya kayak apa. Dan setiap terapi biasanya kita selalu untuk gula darah, diabetes itu turun 100. Dan itu permanen. Bapak juga ada keluhan di mata. Kita sentuh kayak gini aja, ini kayak jarum di tangan saya sudah jadi akupunktur ini. Jadi ada titik-titik tertentu yang kita tusuk jarum di sini. Di pasien terasa. Saraf mata bukan hanya di mata saja, di sini juga ada saraf mata. Ada hubungannya ke sini. Maka kalau yang sakit gigi, itu kadang tidak nangis, tapi air mata itu keluar dengan sendirinya. Jadi kemarin terakhir 432 ya. Sekarang kita totok tadi hasilnya segitu. 312. 432 menjadi 312 ini berarti turunnya kalau 100 kan harusnya 432 ya. Kalau turunnya 100 berarti ini turunnya 100 lebih. Nah, 312. Nah, ini mesin. Nah, ini datanya coba disum. Nah, ini. Jadi tadi ini 432. Dulu pertama kali datang 504. Kita terapi, 1 kali terapi turun jadi 432, sekarang jadi 312. Seperti ini. Ini termasuk dapat keberkahan, dapat
keajaiban dari Allah. Kalau 180 maka semua sudah normal, otomatis bapak ini keluhan yang berhubungan dengan gula darah akan jadi normal, kejantanan normal lagi, kebas-kebas hilang, mata juga akan jadi lebih jernih lagi, seperti itu. Jadi mohon maaf sekali lagi, bukan saya yang nyembuhin, saya hanya berusaha untuk membantu dapat keajaiban. Alhamdulillah, ini data, ini mesin. Jadi setiap yang di Mahanani datang kita ukur, kita terapi, selesai kita ukur lagi. Jadi ada korelasi antara penyakit, kemudian penanganan, kemudian dari hasil. Seperti ini. Pokoknya pembelajaran bagi kita semua. Mungkin kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum. What are you doing? What are you doing? No! No, what are you doing? What? Nice.